в том, что опубликовали рейтинг по паунд, и там в рейтинге ты не первый, ты второй, первое место осталось за Джонсоном. Что ты думаешь по этому поводу? Ну, я уже говорил. Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Mungkin teman-teman udah pada tahu tentang perubahan ranking pound for pound, dimana berkat kemenangan spektakulernya, Islam Makhachev berhasil menggeser Volkanovski di dalam ranking pound for pound. Tapi di video ini kita akan ngobrolin kenapa sih Islam Makhachev belum juga menggeser posisi Jon Jones sebagai pemilik tahta tertinggi, yaitu ranking 1 pound for pound. Kenapa dulu Volkanovski bisa menggeser Jon Jones sedangkan Islam Makhachev tidak? Oke, jadi gue bahas sedikit dulu apa itu pound for pound. Jadi, tiap kelas atau divisi itu punya juaranya masing-masing. Nah, tentu tiap juara punya jejak atau rekor yang berbeda-beda. Nah, untuk menentukan siapa fighter aktif terbaik di UFC, gak mungkin dong fighter kelas flyweight harus bertarung dengan fighter kelas heavyweight. Maka solusi untuk menentukan siapa fighter aktif terbaik di UFC adalah dengan diadakannya ranking pound for pound. Jadi tidak memandang kelas lagi, tapi memandang pencapaian masing-masing juara di kelasnya sendiri. Makin banyak pertahanan gelar, maka akan semakin tinggi rekornya. Tapi yang punya rekor pertahanan gelar bisa turun atau disalip rankingnya jika ia berhasil dikalahkan oleh fighter yang baru saja juara. Contohnya ketika Islam Makhachev mampu mengalahkan Charles Oliveira, atau Leon Edwards yang mampu mengalahkan Kamaru Usman, atau Sean Strickland yang mampu mengalahkan Israel Adesanya. Nah, pada saat itu Volkanovski masih bisa dianggap ranking 1 pound for pound, karena pada saat itu Jon Jones belum pernah bertarung lagi sejak tahun 2020. Dan juga status Jon Jones adalah bukan juara kelas light heavyweight lagi, karena Jon Jones sendiri yang melepas gelarnya demi fokus di kelas barunya, kelas heavyweight. Dan ketika Jon Jones kembali bertarung yaitu bulan Maret 2023, Jon Jones mendapatkan sabuk barunya di kelas yang berbeda yaitu kelas heavyweight. Hal itu membuat otomatis Jon Jones kembali menjadi ranking 1 pound for pound. Jadi setidaknya masih butuh 2 atau 3 pertahanan gelar lagi sekaligus juara di divisi lain, maka Islam bisa menyalip Jon Jones. Tidak perlu harus 16 kemenangan gelar seperti Jon Jones, karena deretan lawan yang dikalahkan Jon Jones kebanyakan bukanlah penghuni pound for pound. Sedangkan Islam Makhachev mengalahkan fighter ranking 3 pound for pound seperti Charles Oliveira dan ranking 1 pound for pound seperti Alexander Volkanovski. Hal itu pernah disinggung oleh Islam Makhachev, di mana menurut Islam harusnya ia sudah berada di ranking 1 karena kebanyakan lawan Jon Jones adalah bukan fighter yang punya ranking pound for pound. Я уже говорил на пресс-конференции, я сам, честно сказать, еще это не видел. Кто составляет эти рейтинги и для чего их составляет, не знаю. Я уже выигрывал первого номера pound for pound, и меня не поставили на первое место. И даже сейчас, почему меня не поставили, ничего удивительного нет. Может, какие-то там свои выгоды как-то хотят. У него сейчас бой больше раскачать или что-то такое. Я не знаю, как по-другому первое место достичь. Если выиграл первого номера, тебя не ставят на первое место, то по-другому я не знаю, как вообще. Lalu, kenapa pada saat itu walaupun Islam Makhachev mampu mengalahkan Volkanovski, kenapa ranking Islam masih di bawah Volkanovski? Itu semua karena walaupun Volkanovski kalah, tapi status Volkanovski masih juara kelas featherweight. Dan Islam pun hanya menang keputusan, bukan menang finish. Maka ketika Islam menang finish, maka otomatis pula Islam langsung menggeser posisi Volkanovski. Nah, bicara soal kekalahan Volkanovski, ada hal yang bikin gue iri banget dengan penduduk Australia, yaitu ketika Volkanovski baru tiba di Australia, walaupun kalah, para fans malah memberikan sambutan spesial dengan tarian haka dan memberikan berbagai bentuk penghargaan untuk Volkanovski. Nah, apakah jika Saragi kalah, apakah akan pulang disambut seperti ini? Nah, apa yang dirasakan Volkanovski pada saat itu, yaitu tidak bergeser rankingnya walaupun kalah saat di Australia. Hal itu juga dirasakan oleh Kamaru Usman. Walaupun Kamaru Usman kalah dari Khamzat Chimaev, tapi Kamaru Usman tetap menjadi ranking 1 kelas welter karena ia kalah di kelas orang lain, yang itu artinya tidak berpengaruh dengan ranking kelas welter. Tapi walaupun begitu, dalam urusan ranking pound for pound, ranking Kamaru Usman sangat merosot, yaitu turun 6 peringkat menjadi ranking 13 pound for pound. Lalu ada beberapa fighter yang mengalami perubahan ranking setelah menang di UFC 294. Contohnya Khamzat Chimaev. Karena lawannya adalah bukan fighter top dari kelas middleweight, maka Khamzat Chimaev tidak langsung berada di ranking 5 besar, melainkan masuk menjadi 9 besar. Dan nama Khamzat otomatis hilang dari ranking kelas welterweight. Lalu Muhammad Mokaev yang hanya naik 1 peringkat, yaitu menjadi ranking 10 kelas flyweight, menggeser lawannya sendiri yaitu Tim Elliott.
Sedangkan Said Nurmagomedov berkat kemenangan cepatnya, akhirnya Said masuk 15 besar kelas bantamweight bersama Umar Nurmagomedov yang berada di ranking 12. Sedangkan Magomed Ankalaev, wah gua nggak tega bahasnya karena entah kapan juaranya, malah dijegal oleh jawaban konyol dari Johnny Walker. Maka ranking Magomed Ankalaev tidak berubah sedikit pun. Nah itulah obrolan kita hari ini. Kalau menurut teman-teman, ranking berapa seharusnya Islam Makhachev di dalam ranking Pound for Pound? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.